Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan Fang Yuan melucuti topeng dari Mo Yao. Ya, padahal di part 133 dikatakan Mo Yao membantu Fang Yuan. Tapi di part 134 Fang Yuan justru membongkar semua siasat dari Mo Yao. Ya, memang komik ini tuh penuh dengan siasat. Seolah-olah kehidupan mereka itu seperti di alam liar. Karena pada akhirnya tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri. Oke, mari kita lanjutkan perjuangan Fang Yuan solo versus squad tentunya di mode Battle Royale, di mana ada banyak kelompok dengan berbagai kepentingan yang berbeda, sedangkan dia berjuang seorang diri. Mari sambung ceritanya di part 135. Saat ini, Fang Yuan dengan intens mengeluarkan gerakan pembunuhnya dan terus memojokkan semua musuhnya. Ya, lagi pula gerakan pembunuh Fang Yuan ini adalah gabungan dari jalur kekuatan dan jalur perbudakan yang secara alami juga menjadi musuh dari wasiat Great Sun. Karena itu, wasiat Great Sun pun tidak berani terkena serangan ini secara langsung. Saat ini, Fang Yuan sudah mengeluarkan begitu banyak pukulan. Dan karena itu, Fang Yuan kini dikelilingi oleh jiwa manusia yang ada di sekitarnya. Mereka semua sudah seperti prajurit yang siap untuk bertarung. Wasiat Great Sun mengerutkan keningnya. Gerakan pembunuh ini menggabungkan esensi jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Sedangkan jiwa yang dihasilkan pun tidak hanya bisa menyerang secara fisik, tapi juga meledakkan diri. Sialan anak ini. Dia pasti sudah memiliki dasar yang dalam pada aspek ini dan sudah membuat banyak persiapan. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa mencapai titik ini hanya dengan mengandalkan percepatan pikiran yang dipancarkan oleh cahaya kebijaksanaan. Mungkin dia juga mendapatkan pencerahan dari surga dan bumi ketika dia naik ke ranah immortal. Sialan, ini sungguh tidak menguntungkan. The Great Sun terus mengamati gerakan Fang Yuan. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah celah dan kesempatan. Mata dari wasiat Great Sun bersinar. Dia langsung berubah menjadi pelangi, lalu dengan gesit menyerbu ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan justru menyeringai. "Orang tua, kenapa kau terlalu terburu-buru?" Ya, celah ini memang sengaja dibuat oleh Fang Yuan untuk memancing wasiat Great Sun. Lalu dengan cepat, 3 jiwa manusia muncul persis di depan wasiat Great Sun. Wasiat Great Sun pun panik. Dia segera menarik diri, namun itu sudah terlambat. 3 jiwa manusia itu kini meledakkan diri. Kekuatan penghancurnya dahsyat dan menghancurkan sebagian besar tubuh dari wasiat Great Sun. Sekarang, sisa-sisa wasiat Great Sun kembali berkumpul. Ukurannya hanya tinggal 1/5 dari ukuran sebelumnya. Kira-kira hanya setinggi seorang pria dewasa. Wasiat Great Sun menderita kerugian yang besar. Dia menjadi sangat marah. Tapi sekarang dia sendiri tidak berani bertindak gegabah. Setelah itu wasiat Great Sun melihat ke samping. Dia melihat ke arah Heluolan yang masih terdiam dan dia berteriak, "Heluolan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih diam saja?" Sejujurnya Heluolan terkejut melihat jiwa manusia Fang Yuan yang sudah sangat mirip dengan Fang Yuan itu sendiri. Bagaimanapun, itu bukanlah pencapaian yang biasa. Selain itu, saat ini jiwa manusia Fang Yuan terus menekan Master Gu yang lain. Mereka benar-benar dikirim dalam kesengsaraan. Heluolan merenung, lalu menghajar beberapa jiwa manusia Fang Yuan sekaligus. Semuanya meledak dengan suara nyaring.
Namun, Helloulan bahkan tidak terluka sedikit pun. Ya, inilah kekuatan dari fisik ekstrim bela diri sejati. Tapi, karena penggunaan kekuatan penuh dari fisik ekstrim, tubuh Helloulan pun seolah terdistorsi. Seolah-olah ada sesuatu yang salah di sini. Lalu, perlahan-lahan kabut hitam mulai menghilang bersamaan dengan tubuh Helloulan. Sosoknya kini menyusut menjadi seorang wanita dengan kulit agak gelap, namun tubuhnya ramping dan mempesona. Ya, inilah rahasia Helloulan selama ini. Sejak lahir, rupanya Helloulan itu adalah seorang wanita. Hanya saja, dia memiliki pelindung dari Gu Immortal batas gelap yang diberikan padanya untuk menyembunyikan jati diri dan juga kemampuan dari fisik ekstrim bela diri sejati agar tidak diketahui orang luar. Sebelumnya, The Great Sun memilih Ma Hongyun dan Helloulan itu juga karena The Great Sun tahu kalau identitas asli dari Helloulan itu adalah seorang wanita. Sekarang, setelah lepas dari efek Gu Immortal batas gelap, aura Helloulan pun seolah meledak. Auranya seperti gelombang kejut dan menyebar ke segala arah. Inilah aura asli dari pengguna fisik ekstrim bela diri sejati. Fang Yuan sendiri tampak tidak terkejut. Dia kembali melepaskan tinju Qi untuk memperbanyak jiwa manusia miliknya. Dia terus memperkuat formasi jiwa manusia miliknya yang kini sudah seperti tentara yang siap mati. Peledakan diri dari 10 fisik ekstrim memang bisa membinasakan beberapa Master Gu Immortal. Namun, gerakan pembunuhku pun bisa. Teriak jiwa manusia Fang Yuan yang kini mulai bergerak ke arah Helloulan dan ke arah para Master Gu yang lain. "Tidak, tolong selamatkan aku!" teriak Ye Liusang dan yang lainnya. Jiwa manusia Fang Yuan lalu meledakkan diri dan membumi hanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya, Ye Liusang dan para Master Gu yang lain tidak bisa bertahan dan mati karena ledakan itu. Sementara Helloulan masih bisa selamat karena kemampuan dari fisik bela diri sejati miliknya. Lalu, Helloulan segera menjaga jarak dan melihat semua kegilaan itu. Gila. Jiwa manusia ini benar-benar memiliki kecerdasan manusia. Bagaimana bisa dia mencapai titik ini? Walaupun dia sudah merebut Gu vitalku, tapi seharusnya dia tidak bisa membuat gerakan pembunuhnya sampai sejauh ini. Helloulan merasa sedikit tertekan dan keheranan karena semua yang ia lihat. Sementara itu di sisi lain, Mo Yao masih terus mencoba mengganggu pikiran Fang Yuan dari dalam. Namun, Fang Yuan tahu akan semua itu, jadi dia bahkan tidak tergerak sedikit pun. Sampai pada akhirnya, kekuatan Mo Yao kini semakin melemah. Ya, itu wajar, karena sekarang Mo Yao ada di dalam apertur milik Fang Yuan. Bahkan, esensi abadi milik Mo Yao pun di bawah kendali Fang Yuan. Jadi dia tidak bisa mengisi ulang kekuatan wasiatnya. Sementara wasiat Great Sun kini tampak panik dan terus mencoba menghindar. Satu-satunya yang masih bisa bertarung itu hanya Helloulan. Dia adalah monster dengan stamina luar biasa. Dan ditambah dengan fisik bela diri sejati, dia jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang. Dalam pertarungan ini, sesekali Helloulan mengingat kenangan masa lalunya. Dulu, sebelum ibunya meninggal. Susian nama ibunya. Dia berkata, "Aku meneliti gerakan pembunuh jalur kekuatan ini untukmu. Ingatlah, meskipun gerakan ini kuat, namun juga memiliki kekurangan. Jiwa manusia yang terbentuk sesungguhnya adalah gambaran dari bawah sadarmu," kata Susian dengan lirih. Kekuatannya pun kini semakin menipis. Sementara Helloulan kini tampak menangis di samping kasur. Susian kemudian melanjutkan,
Aku pernah memberitahumu bahwa setiap orang memiliki diri di dalam hati mereka. Sementara jiwa yang muncul dari gerakan pembunuhmu itu adalah diri yang ada di dalam hatimu. Yang kau miliki itu adalah sosok yang mencintai kekuatan dan memiliki sifat tiran. Itulah yang membuat dia terlihat seperti laki-laki berbadan besar dan mengerikan. Tapi kamu harus ingat bahwa itu adalah apa yang kau inginkan, bukan diri milikmu. Nak, kau adalah seorang wanita. Kamu tidak bisa mengingkarinya. Diri milikmu seharusnya serupa dengan dirimu sendiri yang adalah seorang wanita. Kau tidak boleh melupakan itu. Karena itu juga, selama kamu tidak bisa menemukan diri milikmu sendiri, lebih baik kau mengurangi penggunaan gerakan pembunuh ini. Atau gerakan pembunuh ini akan terus mempengaruhimu hingga kau menjadi lupa diri. Aku mengerti, Bu. Kamu bisa tenang. Aku akan selalu mengingat itu, kata Helloland yang terus menitihkan air mata. Bagus. Ketika kamu berhasil menciptakan jiwa manusia yang menyerupai dirimu sendiri, maka ibu akan merasa tenang dan aman. Ingatlah putriku, temukan diri milikmu. Dan juga hati-hati dengan ayah. Hati-hati dengan ayahmu. Susian menyelesaikan kata-kata terakhirnya, dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu! Helloland menangis sejadi-jadinya. Inilah yang sesungguhnya membuat Helloland terkejut dengan jiwa manusia milik Fang Yuan. Karena meski baru mereplikasi gerakan pembunuh miliknya, tapi Fang Yuan bisa menciptakan jiwa manusia yang serupa dengan dirinya sendiri. Itu artinya, pemahaman Fang Yuan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Helloland masih tenggelam dalam pikirannya. Lalu, Wasia the Great Sun berteriak, Helloland, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau memikirkan hal yang lain di situasi ini? Helloland pun terkejut dan akhirnya dia sadar. Kini dia menatap ke arah Fang Yuan. Ekspresinya rumit dan sulit untuk dijelaskan. Lagi-lagi Wasia the Great Sun berseru, Helloland, waktunya sudah tiba. Tabir angin asimilasi sudah semakin dekat. Cepat ledakan dirimu. Tenang saja, aku bersumpah demi kehormatanku di masa lalu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mendengar ini, tatapan Fang Yuan menjadi tajam. Dia tahu bahwa semua yang dikatakan oleh The Great Sun itu hanyalah bualan belaka. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk berkata pada Helloland, Helloland, kamu adalah pahlawan dari generasimu. Kau juga bukan orang bodoh. Kau seharusnya tahu bahwa semua esensi abadi milik orang tua itu ada di tanganku. Lantas bagaimana caranya dia untuk menyelamatkanmu? Bagaimana jika kau menyerah dan ikut saja bersamaku? Aku masih punya cara untuk keluar dari tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan Fang Yuan, energi Helloland pun kini terasa melemah. Dia seperti tergoda akan ucapan Fang Yuan. Melihat hal ini, Wasia the Great Sun pun panik dan berteriak, Jangan dengarkan omong kosong dari iblis itu. Sejak awal dia tidak bisa dipercaya. Cepat, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membalikkan keadaan. Mata Helloland pun kembali memadat dan energinya pun melonjak. Iblis, kau benar-benar memiliki lidah yang fasih. Lihat saja, aku akan membuatmu membayar semua ini dengan nyawamu. Teriak Helloland. Kini dia langsung menerobos lapisan jiwa manusia Fang Yuan dengan gerakannya sendiri. Melihat ini, Fang Yuan pun tertawa dengan keras. Bagus,
Kalau begitu izinkan aku merasakan kekuatan dari fisik bela diri sejati. Akhirnya Helloulan dan Fang Yuan pun terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun Helloulan harus menderita banyak serangan, namun fisik bela diri sejati itu masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Jika hanya adu kekuatan, Fang Yuan jelas kalah. Tapi Fang Yuan adalah seorang Master Gu Immortal. Jadi dia masih bisa melawan dengan menggunakan Gu Fana dalam jumlah yang besar. Keduanya kini bertarung dengan intens. Pertarungan mereka benar-benar terlihat seimbang. Sementara itu, Wasiat Great Sun kini terus mengamati dan menunggu momen saat Fang Yuan kewalahan. Lalu dia berniat untuk menghabisi Fang Yuan dalam satu kali serang. Setelah menunggu, akhirnya kesempatan itu pun datang. Fang Yuan dipukul mundur oleh Helloulan. Melihat ini Wasiat Great Sun menyala dan dia berseru, "Kerja bagus keturunanku." Wasiat Great Sun langsung menyerang Fang Yuan. Namun, sebelum serangan Wasiat Great Sun itu mengenai Fang Yuan, selusin jiwa kekuatan milik Helloulan muncul dan melindungi Fang Yuan. Sementara itu, Helloulan langsung memberikan pukulan telak pada Wasiat Great Sun hingga sebagian besar tubuhnya hancur. Dari situ, Helloulan langsung menangkap 3 buah Gu Immortal dan langsung menelannya. Melihat ini Fang Yuan pun tertawa terbahak-bahak. Semua rencana berjalan dengan mulus. Meskipun ada 4 jejak pikiran emas yang masih lolos. Jika digabungkan keempat pikiran itu, mungkin hanya akan membentuk jiwa seukuran anak kecil berusia 3 atau 4 tahun. Inilah titik terendah dari wasiat The Great Sun. Mengapa? Apa yang terjadi? Pikiran emas itu sangat marah dan bingung melihat pengkhianatan dari Helloulan. Sebelumnya aku mengikuti semua perintahmu hanya karena aku membutuhkan sesuatu darimu. Sekarang Gu Immortal jalur kekuatan sudah ada di tanganku. Jadi kenapa aku masih harus mendengarkan perintahmu? Kata Helloulan sambil mencibir. Dasar terkutuk, kau adalah keturunan yang tidak berbakti. Bahkan kau berani mengkhianati leluhurmu. Teriak pikiran emas dengan penuh kebencian. Diamlah. Apakah karena pikiranmu yang kecil itu sehingga kau sekarang tidak bisa berpikir dengan baik? Kau ingin aku meledakkan diri, tapi setelah membuat perjanjian itu, apa yang bisa kau gunakan untuk menyelamatkanku? Apakah kau akan menggunakan Gu perbudakan, Gu mengalihkan bencana, atau Gu perjalanan abadi? Karena hanya 3 Gu itu yang masih kau miliki. Jika begitu, katakan padaku, Gu Immortal apa yang akan kau gunakan untuk membangkitkan aku yang sudah meledakkan diri? Sejak awal, kau hanya ingin menipuku. Jika kau memang sangat kuat dan berkuasa, aku pasti akan mematuhi setiap perkataanmu. Tapi, lihatlah dirimu sekarang. Apa hakmu ingin memerintahku? Jangan bertindak seenaknya hanya karena kau adalah wasiat yang telah ditinggalkan oleh tubuhmu yang sudah mati. Bahkan meski kau adalah leluhur The Great Sun, tapi dia hanyalah masa lalu yang sudah mati. Sekarang adalah era yang baru, jadi mengapa orang mati sepertimu masih ikut campur dengan urusan kami? Setiap kalimat yang diucapkan oleh Helloulan itu terkesan penuh dengan keagungan serta ambisi yang kejam. Lalu sesaat kemudian pikiran emas itu berkata, "Apa maksudmu? Bahkan jika aku hanya punya satu pikiran yang tersisa, tapi aku masih bisa menghancurkan Gu Immortal yang kau bawa." Sungguh, jika memang kau bisa, coba saja, jawab Helloulan dengan tenang. Setelah itu, pikiran emas bersinar terang. Namun sesaat kemudian ekspresinya terlihat sangat tercengang, karena dia bahkan tidak dapat menghancurkan Gu Immortal yang saat ini sudah ditelan oleh Helloulan.
Apa yang terjadi? Apa kau telah menekan keempat Gu Immortal itu? Hello Lan, meski kau memiliki fisik ekstrim bela diri sejati, tapi kau tidak memiliki pondasi kemampuan dari Gu Immortal. Jadi bagaimana bisa kau menekan keempat Gu Immortal itu? Selain itu, Hello Lan, sebagai garis keturunan Huang Jin dan sekaligus pemimpin dari klan super di dataran utara, bagaimana mungkin kau akan berkomplot dengan orang luar untuk melawan leluhurmu sendiri? Sayang sekali, aku tidak mengetahui ini sejak awal. Kalian berdua sungguh-sungguh bajingan yang tidak tahu malu. Teriak pikiran emas dengan penuh amarah. Di sisi lain, Fang Yuan menghela nafas dan sebuah seringai muncul di wajahnya. Sebenarnya, tanpa sepengetahuan dari wasiat The Great Sun, mereka itu telah menggunakan metode rahasia untuk bersekutu. Ya, plot twistnya terkesan agak maksa di sini, karena Hello Lan dan Fang Yuan rupa-rupanya sudah bekerja sama itu sejak lama, bahkan sejak kompetisi Istana Kekaisaran. Saat sebelum mereka masuk ke tanah terberkati Istana Kekaisaran. Karena itu juga wasiat The Great Sun pun tidak bisa menerka siasat mereka. Karena wasiat The Great Sun selama ini hanya bisa mengamati apa yang ada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sedangkan di luar itu tidak termasuk dalam cakupannya. Ya, sekali lagi, plot twist bahwa Fang Yuan dan Hello Lan rupa-rupanya bersekutu. Namun, memang sejak awal itulah yang direncanakan. Lalu yang membuat semua terlihat organik, itu karena mereka seolah melupakan kesepakatan itu dan bertindak senatural mungkin. Jadi, mereka satu sama lain bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Bahkan kemarahan Hello Lan pada Fang Yuan sebelum-sebelumnya itu pure karena dia itu kesal dengan tindakan Fang Yuan. Bagaimanapun, baik itu Fang Yuan ataupun Hello Lan, keduanya memiliki karakter yang tangguh, teliti, serta penuh dengan kecurigaan. Sehingga, meskipun mereka memiliki pendirian masing-masing, tapi kurang lebih mereka bisa mengenal karakter satu sama lain. Keduanya saling tahu jika mereka memiliki ambisi yang besar dan tidak akan menyerah ataupun tunduk di bawah kendali dari orang lain. Nah, benar kata orang, terkadang ketika kita bertemu dengan orang yang seperti cerminan diri kita sendiri, kita tidak perlu banyak bicara, namun kita bisa saling percaya. Hanya karena pemikiran itu saja, Fang Yuan berani melakukan taruhan yang besar dan kemudian mempercayai Hello Lan. Lagi pula, jika prediksi Fang Yuan itu gagal, Fang Yuan masih punya asuransi. Dia bisa mengaktifkan Gu perlindungan jiwa dari jalur kekuatan miliknya, maka Fang Yuan tidak akan mengalami luka yang fatal. Namun, pada akhirnya taruhan Fang Yuan itu membuahkan hasil yang memuaskan. Rupa-rupanya Hello Lan memanfaatkan kesempatan yang ada dalam pertarungan, dan dia bahkan berhasil menyerang wasiat The Great Sun serta merebut semua Gu Immortal miliknya. Namun, sekarang kondisi pikiran emas itu sendiri semakin mengenaskan. Sial, aku bersumpah, tak satupun dari kalian akan memiliki akhir yang baik. Asal kalian ketahui, tubuh utamaku telah meninggalkan banyak pengaturan yang akan diaktifkan setelah gedung 88 yang runtuh. Pada akhirnya, gedung 88 yang akan dibangun kembali dan kalian akan diburu hingga ke ujung dunia. Aku tidak akan kalah dari kalian. Jika aku tidak bisa melawan Ma Hongyun dan merusak keberuntunganku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa kalian pojokkan seperti ini? Kata pikiran emas. Sesaat berikutnya, pikiran emas itu pun meledak dengan sendirinya dan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, pikiran emas adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh wasiat The Great Sun. Bahkan, meski hanya ada sedikit pikiran yang tersisa, dia lebih memilih untuk meledakkan diri daripada rahasianya harus bocor pada orang lain. Dengan begitu,
sosok terkuat sekaligus penguasa dari tanah terberkati istana kekaisaran, akhirnya tersebar dalam asap dan tidak meninggalkan jejak apapun. Sementara itu, Hellouland menatap Fang Yuan dengan tatapan tenang, dan dia berkata, "Sekarang, mari kita berdiskusi dengan baik. Aku yakin kita memiliki alasan untuk saling bekerja sama." Fang Yuan pun mengangguk dan kemudian berkata, "Sebelum membicarakan yang lain, Gu perjalanan abadi yang kau rebut itu adalah milikku. Kembalikan." Akan tetapi Hellouland justru mengajukan permintaan yang tidak masuk akal dan berkata, "Aku tahu, inilah salah satu syaratku nanti. Meskipun saat ini aku sedang menekan Gu Immortalmu, tapi tidak ada waktu bagiku untuk menyempurnakannya secara paksa. Oleh karena itu aku ingin kau meminjamkan Gu perjalanan abadi ini padaku." "Mengapa? Kenapa aku harus meminjamkan Gu itu padamu?" tanya Fang Yuan dengan ekspresi tenang. Gu perjalanan abadi ada di tanganku. Tanpa Gu Immortal ini, bagaimana kau bisa melarikan diri dari tempat ini? Pada akhirnya, kita harus bekerja sama agar kita bisa melarikan diri dari tempat ini," kata Hellouland. Fang Yuan pun tertawa dan berkata, "Siapa yang mengatakan padamu kalau aku tidak memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini?" Wajah Hellouland pun menjadi serius, lalu dia berkata, "Tabir angin asimilasi mengisolasi kita dari dunia luar. Bahkan Gu seperti lubang bumi ataupun Gu penghubung surga tidak akan bisa digunakan untuk keluar dari tempat ini. Jika kau memang memiliki metode lain, mengapa kau tidak menggunakannya dari awal? Jika aku tidak salah, artinya metode yang kau miliki itu memiliki sebuah kekurangan." Penilaian Hellouland itu memang sangat baik. Lalu Fang Yuan pun tertawa dan berkata, "Lantas, apa yang akan kudapatkan jika aku membantumu?" "Gu abadi batas gelap," kata Hellouland dengan tenang. Menarik. Aku ingin mendengar detailnya," jawab Fang Yuan singkat. "Jadi aku akan membantumu mendapatkan Gu ini. Sekarang Gu ini ada di tangan Gu Immortal Jiang Yu. Dia dapat menyembunyikan aura dan melindungimu dari pencarian para Master Gu Immortal. Karena Gu ini juga kekuatanku sebelumnya dibatasi dan tidak terdeteksi. Kau seharusnya sadar akan apa yang sudah kau perbuat di dataran utara ini. Dan tentunya kau bisa membayangkan betapa banyak Gu Immortal yang akan mencarimu nanti. Namun dengan menggunakan Gu batas gelap, kau tidak akan ditemukan." "Oh, sungguh itu menarik. Lantas apa lagi?" tanya Fang Yuan lagi sambil mengelus dagunya. Hellouland tersenyum. "Kita berdua adalah orang pintar, maka aku akan bicara terus terang. Aku pun memiliki kebencian dan dendam yang sangat besar, sehingga aku tidak bisa mengakhiri hidupku di sini. Tapi jika kau tidak mau bekerja sama, aku tentu akan menyeretmu ke neraka. Jadi, sekarang pilihan ada di tanganmu. Kau ikut bersamaku atau tidak?" Aku tahu kau memang bisa membunuhku, dan tentu itu akan sangat merepotkan," kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Kini mata Hellouland memadat. "Dari kata-katamu, sepertinya kau belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan penuh dari gerakan pembunuhmu. Tapi, aku masih memiliki kartu truf lain jika kau masih mau menolak." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Bagaimanapun, keberuntungan yang ditawarkan ini tidak terlalu buruk. Tidak perlu ada pertumpahan darah di antara mereka. Malahan kalau Fang Yuan mendorong Hellouland terlalu jauh, sepertinya itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Hellouland lalu melanjutkan, "Aku akan membantumu mendapatkan Gu batas gelap dan mengembalikan Gu perjalanan abadi setelah aku menggunakannya. Aku juga akan memberimu gerakan pembunuh dari jalur kekuatanku. Aku yakin
semua itu akan memberikan bantuan yang besar padamu. Lagi pula, aku juga belum membunuh seniormu, Tai Bayun Seng. Fang Yuan melirik ke arah Tai Bayun Seng yang saat ini masih terbaring di tanah tak sadarkan diri. Dia tahu bahwa He Laolan memang sengaja melakukan itu. Jadi, Fang Yuan balik bertanya sekarang, "Lantas apa kondisi yang kau minta?" He Laolan menjawab, "Lindungi aku selama kenaikanku menjadi Gu Immortal, dan ketika aku sudah membunuh ayahku dengan tanganku sendiri, aku akan memenuhi semua perjanjian ini." Tampak He Laolan kini dipenuhi dengan niat membunuh saat mengatakan semua itu. Melihat hal ini, Fang Yuan pun tertawa. "Menarik. Ya, tidak ada salahnya bekerja sama denganmu saat ini." Akhirnya, Fang Yuan pun menyetujui semua itu. Bagaimanapun, Gu Perjalanan Abadi itu juga ada di tangan He Laolan. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun soal ini. Jadi pada akhirnya memang dia harus bekerja sama dengan He Laolan. Kemudian, tabir angin asimilasi kini semakin dekat. He Laolan berkata, "Sudah tidak ada waktu lagi. Maka mari bicara lagi di masa depan." Segera He Laolan mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Nah, meski He Laolan belum mencapai ranah immortal, tapi anehnya dia bisa menggunakan Gu Immortal dengan leluasa. Entah, mungkin ini efek dari fisik bela diri sejati ataupun senjata rahasia lain dari He Laolan. Singkat cerita, He Laolan pun pergi dan menghilang. Sementara di sana hanya tersisa Fang Yuan dan juga Tai Bayun Seng. Lalu Fang Yuan mengeluarkan kunang-kunang cahaya bintang dan membuka gerbang bintang. Tapi sebelum Fang Yuan pergi, rupa-rupanya beberapa Gu tiba-tiba masuk ke dalam gerbang bintang. Dan yang paling mengejutkan itu adalah Gu Kebijaksanaan peringkat 9 yang saat ini mendekati Fang Yuan. Melihat hal ini, Fang Yuan pun tertawa tanpa henti. Lalu akhirnya, Fang Yuan pun pergi membawa Gu Kebijaksanaan bersamanya serta Tai Bayun Seng. Mereka menyeberang ke sisi yang lain. Setelah beberapa waktu, kini perlahan mata Fang Yuan terbuka. Sebelumnya saat tiba di Gunung Danghun, Fang Yuan melakukan beberapa pengaturan dan memberikan perintah pada roh tanah. Lalu setelah semua selesai, Fang Yuan pun akhirnya tertidur. Sekarang setelah dia terbangun, Fang Yuan tahu bahwa tubuhnya itu adalah tubuh zombie, yang mana sebenarnya itu tidak memerlukan tidur. Tapi jiwa yang ada di dalam tubuh itu tetaplah jiwa manusia. Dan dengan tidur setidaknya jiwa itu dapat beristirahat dan menjadi jauh lebih tenang. Lagi pula, jika jiwa tidak diistirahatkan, maka jiwa dapat rusak dan pada akhirnya hancur setelah waktu tertentu. Fang Yuan kini bergumam, "Sial, tubuhku benar-benar dipenuhi dengan energi kematian." "Tuan!" Tiba-tiba terdengar suara dari roh tanah yang segera menghampiri Fang Yuan. Fang Yuan pun lalu bertanya pada roh tanah, "Sudah berapa lama aku tertidur?" "Tuan, Anda telah tidur selama 2 hari 3 malam." Mendengar itu Fang Yuan berpikir, 2 hari 3 malam. Jika menggunakan rasio waktu di tanah terberkati ini, seharusnya itu belum sampai 1 hari di dataran utara. Menurut Fang Yuan itu bagus. Lagi pula dia masih ada janji dengan He Laolan. Jadi dia harus segera kembali ke dataran utara. Lalu roh tanah kembali berkata, "Tuan jangan sedih dengan penampilanmu. Aku tetap akan ada di sisimu. Aku yakin nanti akan ada cara untuk mengembalikan penampilanmu ke wujud semula. Tuan harus tetap semangat." Roh tanah ini memang esensi yang murni. Dia memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Dia bahkan sangat khawatir pada Fang Yuan, sampai-sampai dia menangis selama 2 hari 2 malam sebelumnya. Fang Yuan lalu mengulurkan tangannya dan mengelus kepala mungil dari roh tanah. Sejujurnya roh tanah itu takut, namun dia tahu bahwa meski penampilannya berubah,
zombie yang ada di depannya itu tetaplah tuannya. Setelah itu Fang Yuan membagi kesadarannya dan melihat apertur pertama yang saat ini benar-benar sudah mati. Di sana kini hanya tersisa Spring Autumn Cicanda. Sebelumnya saat apertur ini masih hidup, Spring Autumn Cicanda terus mendesaknya hingga hampir meledak. Lalu sekarang apertur itu mati. Spring Autumn Cicanda menjadi jauh lebih tenang dan bahkan tidak membuat keributan. Meski begitu, apertur ini juga tidak akan bisa bertahan selamanya. Karena itu, Fang Yuan juga tetap harus kembali menjadi manusia jika tidak ingin diledakkan pada akhirnya. Setelah itu Fang Yuan juga melihat apertur keduanya. Pemandangan di sana tidak jauh berbeda. Semuanya mati dan warnanya pun berubah menjadi abu-abu. Namun, di sana masih terlihat banyak gu yang bergerak dengan bebas. Untungnya Fang Yuan masih memiliki esensi abadi, sehingga dia masih bisa memberi makan para gu miliknya meski aperturnya kini sudah mati. Sementara itu yang mengejutkan adalah keberadaan dari gu immortal di dalam apertur Fang Yuan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada 7 gu immortal di sana. Jika ditambahkan dengan Spring Autumn Cicanda dan juga gu perjalanan abadi, maka jumlah gu immortal Fang Yuan sekarang ada 9 buah. Bahkan, Master gu immortal peringkat 7 tentu akan merasa malu dengan pencapaian Fang Yuan ini. Ya, walaupun 3 di antara 9 gu immortal Fang Yuan itu adalah milik Mo Yao, tapi selama gu itu ada di dalam apertur Fang Yuan, dia bisa menganggap 3 gu itu sebagai miliknya sendiri. Fang Yuan kini kembali termenung. Lantas bagaimana caraku menyingkirkan tubuh zombie ini dan bangkit kembali dari kematian? Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan. Meski dia masih belum mendapatkan jawaban, tapi Fang Yuan punya beberapa gagasan kasar. Tentu, salah satunya adalah menginterogasi Mo Yao yang saat ini ada di dalam aperturnya. Ataupun, dia juga bisa menggunakan gu kebijaksanaan jika memang terpaksa. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan melihat ke arah roh tanah. Dia bertanya, "Saat aku tidak ada di sini sampai juga aku terbangun, apa saja yang sudah terjadi?" Roh tanah lalu menyeka air matanya dan menjawab, "Melapor pada Tuan, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, senior Tuan Tai Bayun Seng sudah bangun beberapa hari lalu. Sudah bangun. Sejak ia bangun, ia selalu ingin bertemu denganmu. Namun seperti yang Tuan minta, sebelum tertidur, saya tidak mengizinkannya. Namun setelah mendengar bahwa Anda berubah menjadi zombie, dia menangis semalam suntuk. Lalu, yang kedua, itu adalah Sekte Bangau Abadi, yang saat ini telah berhenti melakukan transaksi jual beli Rockman dengan kita." Fang Yuan mengangguk. Dia tahu bahwa tujuan utama dari Sekte Bangau Abadi adalah Gunung Danghun yang memiliki batu nyali. Basis mereka memang adalah ahli perbudakan, jadi nyali itu sangat penting untuk mereka. Lalu setelah 1 tahun lamanya tentu mereka gusar dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi ini. Karena memang mereka tidak mendapatkan batu nyali yang mereka inginkan. Fang Yuan coba memahami semuanya, namun dia merasakan sesuatu yang menjengkelkan. Semua itu adalah kelemahan dari tubuhnya sekarang. Fang Yuan mengumpat, "Sialan, setelah menjadi zombie kemampuan kognitifku benar-benar melemah. Pikiranku pun terasa sangat lambat dan tidak efisien." Ya, kemacetan dari budidaya itu hanya salah satu dampak dari perubahan menjadi zombie. Lalu dampak yang lain masih ada banyak, seperti tidak bisa merasakan sakit ataupun lelah, lalu kemampuan berpikir yang melambat, dan juga masih ada beberapa yang lain lagi. Karena itu biasanya Master Gu tidak akan menjadi zombie jika belum pada kondisi yang terpaksa.
Karena menjadi zombie itu memiliki plus minus yang harus dipertimbangkan. Bahkan jika orang ingin menjadi abadi pun tidak akan memilih menjadi zombie. Karena pada akhirnya zombie akan kehilangan kesadaran lalu menjadi bodoh. Tidak ada bedanya mereka dengan mati. Nah, lalu sebenarnya bagaimana dengan kemampuan kognisi itu sendiri? Bukankah Fang Yuan adalah orang yang pandai dan jenius? Dia juga adalah seorang ahli siasat. Lantas, apa yang perlu ditakutkan? Kita akan kupas. Secara umum, jika ada binatang buas diberikan jiwa, maka binatang itu akan mulai bisa berpikir dan menjadi pemimpin dalam kawanannya. Biasanya, ini adalah binatang buas raja 1000 binatang, ataupun raja puluhan ribu binatang, ataupun kaisar binatang buas. Namun meski mereka memiliki jiwa, kecerdasan mereka tidak bisa melebihi manusia. Artinya ada batasan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh binatang buas, bahkan setelah mereka diberikan jiwa. Berbeda saat jiwa itu ada di dalam tubuh manusia. Kemampuan kognisi itu akan berkembang dengan sangat baik. Tubuh manusia itu dapat memaksimalkan kemampuan kognisi dari jiwa. Di sini seharusnya sudah dapat poin pentingnya. Selama tubuh bisa mengeluarkan potensi maksimal dari jiwa, maka kemampuan kognisinya juga akan meningkat drastis. Namun saat ini tubuh Fang Yuan itu adalah zombie, tubuh dari orang mati. Bahkan jika jiwa Fang Yuan masih ada di sana, namun tubuhnya adalah tubuh orang mati yang tidak bisa mengeluarkan potensi maksimal dari jiwanya. Inilah yang terjadi sekarang. Ya, walaupun jika dibandingkan kondisi Fang Yuan sekarang dengan wasiat The Great Sun misalnya, dia itu masih jauh lebih beruntung karena masih memiliki tubuh. Tapi tentu itu tidak akan berlaku selamanya. Semakin lama pikiranku akan semakin tumpul. Sungguh aku tidak bisa membayangkan hari di mana aku, Guyue Fang Yuan, akan berubah menjadi seorang idiot. Fang Yuan bahkan mengejek dirinya sendiri di dalam pikirannya. Setelah itu, Fang Yuan lalu menoleh lagi ke arah roh tanah dan dia berkata, "Bawalah Tai Baiyun Seng kemari, aku ingin bertemu dengannya." Mendengar itu roh tanah segera bergegas dan menjemput Tai Baiyun Seng. Setelah beberapa saat, Tai Baiyun Seng pun datang ke tempat Fang Yuan dan dia sungguh terkejut. "Junior, kamu... apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ya, untuk sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo bicara sebentar. Duduklah, anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri," kata Fang Yuan dengan santai. Sekarang Tai Baiyun Seng sangat tersentuh, air matanya hampir mengalir di pipi. Bagaimanapun, menurut Tai Baiyun Seng, kondisi Fang Yuan sekarang itu semua karena salahnya. Jika Fang Yuan tidak mencoba menyelamatkannya dan mengambil gu perjalanan abadi, dia pasti tidak akan berakhir seperti ini. Ya, itu perkembangan alur cerita yang bahkan tidak dipikirkan oleh Fang Yuan sebelumnya. Tapi selama itu menguntungkan, mengapa harus diluruskan? Biarkan saja. "Aku malu. Bukan hanya kau adalah juniorku, kaulah yang sudah menyelamatkanku. Kau mengembalikan kedua gu immortalku, bahkan kau sampai harus menanggung semua ini sendiri." Tai Baiyun Seng pun tampak dipenuhi dengan rasa bersalah. Lalu Fang Yuan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tai Baiyun Seng. Dia lalu tertawa. Takdir tidak dapat diprediksi. Kehidupan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagai manusia kita harus memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Bahkan jika aku menjadi zombie, aku masih dalam kategori half, alias aku masih setengah hidup dan mati. Jika dibandingkan dengan wasiat The Great Sun, kondisiku masih jauh lebih baik. Bahkan, tidak hanya itu, aku juga memperoleh gu kebijaksanaan. Ini adalah keuntungan yang besar.
Jadi senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Fang Yuan kali ini mengatakan semua itu dengan niat menghibur Tai Baiyun Seng. Entah apa niat Fang Yuan yang sebenarnya. Mendengar semua itu, wajah Tai Baiyun Seng tampak lebih cerah. Orang lain tidak akan mungkin bisa melakukan yang kau lakukan. Junior, kau sungguh membuatku merasa kagum. Namun, satu hal, kebijaksanaan adalah ku immortal peringkat 9. Dengan kondisimu sekarang, kau tidak akan bisa menyempurnakannya. Fang Yuan pun tertawa. Senior tidak perlu khawatir. Selama aku masih bisa bergerak, maka masih ada jalan. Aku masih memiliki beberapa cara yang bisa ku coba. Aku masih bisa memaksa Mo Yao untuk bicara. Mo Yao? Siapa itu? Mo Yao, dia adalah peri ke-36 dari Sekte Afinitas Roh. Selama hidup, dia adalah seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan. Lalu saat ini, jiwanya terkurung di dalam apertur immortalku. Karena itu, aku masih punya kesempatan untuk menginterogasi dia, kata Fang Yuan dengan bangga. Mendengar itu, Tai Baiyun Seng pun kini merasa jauh lebih tenang. Lalu sebuah pikiran melintas, dan Tai Baiyun Seng pun berkata, Junior, aku punya satu saran. Bagaimana jika aku gunakan Gu Manusia kembali? Cara ini belum tentu berhasil, tapi masih bisa kita coba. Fang Yuan lalu menjawab, Senior, tenanglah. Lagi pula perubahanku itu sudah lama. Menggunakan Gu Manusia kembali hanya akan menghabiskan esensi abadimu. Kau bisa menyimpannya untuk sekarang. Jawab Fang Yuan sambil tersenyum. Fang Yuan lalu melanjutkan, tapi jika kau memang ingin melakukan sesuatu untukku, maka aku punya satu hal yang ingin ku minta. Tai Baiyun Seng pun langsung menjawab, apa itu? Katakan saja padaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untukmu. Oke. Sebelumnya, senior menjadi seniorku karena senior naik ke ranah immortal. Itulah aturan secara hierarki di bawah master. Namun sekarang, aku juga sudah menjadi seorang immortal, meskipun aku berubah menjadi zombie. Karena itu, mulai hari ini aku minta senior menjadi juniorku, dan akulah yang akan menjadi senior, kata Fang Yuan dengan wajah serius. Tidak, itu tidak bisa. Senioritas tidak bisa dirubah semudah itu. Permintaanmu itu hanya akan menjadi angan-angan. Karena akulah seniormu. Kecuali jika master sendiri yang mengatakan kalau kau adalah seniorku, maka aku pun akan mengikutinya. Sudah, terima saja nasibmu, kata Tai Baiyun Seng sambil tertawa. Sebelumnya Tai Baiyun Seng sudah berpikir bahwa Fang Yuan akan meminta sesuatu yang di luar kemampuannya. Tapi rupanya dia hanya meminta sesuatu yang kekanak-kanakan. Hal ini membuat Tai Baiyun Seng merasa jauh lebih rileks, sama seperti saat ia pertama kali diajak ke Gunung Danghun. Lalu karena hal itu juga Tai Baiyun Seng menjadi semakin percaya pada Fang Yuan. Bahkan dia menganggap Fang Yuan itu sebagai saudaranya sendiri. Sialan, bukankah kau tadi berkata akan mengabulkan semua keinginanku? Aku tidak menyangka kalau kau adalah orang yang picik. Mulai hari ini aku tidak akan mau memanggilmu dengan sebutan senior, kata Fang Yuan dengan wajah kesal. Adik junior, aku tahu sifatmu, dan sebagai seniormu aku tidak akan keberatan bahkan jika kau tidak lagi memanggilku senior. Tapi bagiku, kau tetaplah juniorku, jawab Tai Baiyun Seng sambil tertawa. Entah sudah berapa lama Tai Baiyun Seng tidak bisa tertawa sepuas ini. Ini adalah momen yang sungguh membahagiakan dan tidak terlupakan. Tai Baiyun Seng pun kini merasa jauh lebih tenang. Dan rasanya sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih. See you again di next video dan bye.